Salam Alberta. Halo. Merry Christmas semua. Merry Christmas. Oke, semua siap beribadah ya. Amin. Oke, kita bikin sedikit berbeda untuk ibadah Natal kali ini. Oke, Bapak Ibu pernah masuk mesin waktu? Oke, kita akan coba masuk mesin cuci. Kita akan coba masuk mesin waktu. Nanti panitia udah siapin 5 video. 5 video yang berisi 5 kisah Natal. Jadi nanti kita akan dengar ayatnya juga di kisah-kisah Natal tersebut. Nah, kita akan balik ke masa lalu ke kisah-kisah Natal tersebut. Dan 5 video ini juga sebagai pengantar lagu-lagu pujian kita. Jadi tim pemuji juga udah siapin 5 lagu sebelum firman Tuhan nanti, gitu ya. WL nggak akan banyak kasih instruksi apa-apa ke Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama nikmatin ibadah Natal kita dari awal hingga akhirnya. Fokus ketika ayatnya dibaca kita renungkan, ketika pujiannya kita nyanyikan juga kita renungkan gitu. Oke? Semua siap beribadah? Amin. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah kita. Jadi sedikit-sedikit. Jadi nanti sekali lagi WL nggak akan banyak kasih instruksi. Ketika nanti saya pimpin doa buka, setelah amin Bapak Ibu juga langsung berdiri aja, gitu ya. Langsung berdiri. Nanti video juga udah langsung dinyalakan dan udah. Habis itu kita nikmatin bersama ayat yang dibacakan dan juga pujian yang kita nyanyikan. Seperti itu ya. Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang ini. Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Juga masih ada saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan juga menyertainya sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami tahu kalau kami masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Masih bisa sampai ke bulan Desember. Masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami mau menikmati ibadah ini dengan sepenuh hati. Kami mau menikmati puji-pujian ini. Kami mau menikmati ayat yang nanti dibacakan. Kami mau menikmati firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama. Kami mau menikmati semua acara Natal ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan Roh Kudus, Engkau tolong siapkan hati kami secara pribadi. Apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami lewat ibadah Natal pagi ini. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. 2000 tahun yang lalu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sama seperti Simeon memuji Tuhan, mari kita juga mau puji Dia, Raja kita yang mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Turun dalam dunia.
Yesus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang benar, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Excelsis Deo, Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Beberapa waktu sebelumnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mari sama-sama kita sembah dia, Raja kita Yesus. Tepuk tangan di atas kepalamu, saudara. Come, all ye faithful.
Beberapa waktu sebelumnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan yang terbaik hanya untuk Raja segala Raja. Kami semua datang bawa pujian hanya untuk-Mu Yesus. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Nyanyikan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. kami datang bawa pujian untuk Yesus. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Nyanyi Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are.
give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Nyanyi besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Kemuliaan Tuhan Yesus kita. Beberapa waktu sebelumnya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang berkah, Raja damai, sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
Kalian dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Ratusan tahun kemudian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in Malam Kudus sunyi senyap. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan, boleh menyalakan lilin. Juga kepada kedua orang petugas, boleh maju ke depan. Seluruh jemaat saya persilakan untuk boleh berdiri. Lilin boleh dinyalakan. Mari kita nyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap
round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly. Dengan lembut sekali lagi katakan, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Anak tidur tenang. Kami manusia yang jahat, yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu. Tapi Engkau datang untuk kami yang berdosa. Engkau rela merendahkan hati-Mu dengan kesederhanaan. Engkau tidak lahir di istana, lahir di kandang domba. Terima kasih Tuhan. Berikan kami firman-Mu, firman yang menguatkan, menghibur, firman yang menghancurkan dosa kami, firman yang menasehati kami, firman yang memeluk dan menghibur kami. Berbicara kepada kami butuh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati saudara. Matikan api atau bakar gereja ini. Haleluya. Ketika saya diminta khotbah Natal, saya bilang, waktu itu tahun 2023. Tahun 2023 ya? Kayaknya saya sudah, oh bukan Om. Kapan? 2024. Jadi ini undangan khotbah sudah 2 tahun yang lalu ya. setahun yang lalu, 2023. Saya senang bertemu di sini lagi dengan hal yang baru dan puji Tuhan, tema kita Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia. Saya katakan seluruh dunia karena Gereja Bethel itu sudah ada di 5 benua. Anda kalau ke Jepang ada di Shibuya, ada di Jerman, di Belanda, Anda di Amerika, ke Australia, bahkan di Afrika sudah ada. Jadi Gereja Bethel Indonesia sudah mendunia. Dan tema kita untuk Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia ini adalah yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya bisa pakai pointer atau yang klik aja? Nggak ada. Yang klik aja ya. Klik atau kedip mata. Oke, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita baca ayat ini, 3-4. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, klik. Kita tahu sedikit latar belakang Bethlehem. Kalau saudara pernah ke Israel, Anda akan pergi ke sana, ke tempat kelahiran Yesus Kristus ya. Nama Bethlehem berasal dari bahasa Ibrani, itu dibaca dari kanan ke kiri ya. Bethlehem, yang dapat diterjemahkan sebagai rumah roti atau rumah pertanian. Kata Bet sendiri adalah rumah dan lehem adalah roti atau makanan. Jadi secara harafiah Bethlehem itu berarti rumah roti. Ini sebelahnya Holland Bakery. Saya nggak tahu Holland Bakery ada di Bethlehem. Ya, baik saudara, klik. Nah, kita akan pelajari makna rohani dari Bethlehem. Dalam konteks rohani, Bethlehem memiliki makna yang sangat dalam, terutama terkait dengan kelahiran Yesus Kristus yang dalam Injil Matius dan Lukas dicatat lahir di kota ini. Di antaranya nanti kita akan bahas ada 50 yang akan kita bahas. Mau pulang dulu? Ya, enggak banyak ya. Oke. Yang pertama adalah klik. Bethlehem adalah kota yang kecil dan tidak dikenal, yang sangat sederhana. Ya, klik. Di dalam Mika 5 ayat 2 kita baca sama-sama 3-4. Engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem adalah kota yang kecil, yang sederhana. Sedang pertentangan di dunia media. Natal itu perlu dirayakan tidak? Dia bilang enggak. Itu penyembahan Dewa Matahari. Ada yang bilang, oh enggak usah. Yesus lahir bukan 25 Desember. Itu musim dingin. Masa Yesus lahir di musim dingin? Pertanyaan saya, emang kalau musim dingin nggak boleh melahirkan? Jadi nunggu dulu deh, nanti gitu ya. Enggak kan? Atau ini itu, para ahli, oh banyak sekali saudara. Banyak sekali yang sampai bisa menghitung bahwa Yesus betul lahir 25 Desember. Cuma masalahnya, kadangkala orang nggak mau merayakan karena sakit hati melihat ini gereja membaurkan uang sebanyak-banyaknya. Gereja kami gereja kecil membutuhkan bantuan. Coba bayangkan, gereja yang besar itu dananya untuk Natal 800 sekian juta. 10% aja buat gereja kami. Tempat ibadah akan lebih. Wah, membawa lalu door prize-nya luar biasa. Ada handphone. Door prize-nya luar biasa. Ada door prize ini? Ini ibadah nggak ada ya? Nggak ada. Nanti perayaan ada nggak? Memang nggak ada ya. Bikin door prize. Ya, menginap 5 hari 4 malam di rumah duka. Kalau mau ambil aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi. Karena salah satu ya. Mengapa orang tidak mau merayakan Natal? Karena Natal dirayakan dengan mabok-mabokan. Dengan tahun 70-an. Saya punya teman, bapaknya majelis. Kalau Natal dan tutup tahun baru, itu berapa peti minuman keras. Undang orang untuk dansa-dansi. Majelis. Manusia jelmaan iblis. Wah, susah. Pesta pora. Untung Anda tidak tersinggung. Karena ini sederhana. Cuman satu penanggalan 1 tahun ini. Tadi saya baca 30 surah.
Imlek. Ini Imlek atau Natalan sih? Imlek 2573 Pehwi. Nih. Nggak mahal ini. Ini ada isinya nggak ini? Ada mau saya minum. Iya. Terbang itu saudara. Bagus ya. Bagus ini saudara. Ya. Yang bikin maju ke depan. Saya ada duit 2.000. Bagus sekali. Untuk kesederhanaan, saudara. Ya, nggak usah mewah-mewah. Kenapa? Baju harus baru. Saudara. Ini jaket sama. Dan kalau Natal-Natal begini kami lebih memikirkan untuk orang lain. Bukan untuk diri. Hari ini ingin saya katakan, mari kita rayakan Natal dan di bulan Natal itu dengan kesederhanaan sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan itu datang ke kita dengan kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba, bisa saja lahir di istana. Dan saya bersyukur orang yang pertama, ini tafsiran saya, yang pertama kali menyembah Yesus, kelompok orang pertama menyembah Yesus adalah siapa? Para gembala. Para gembala yang setiap hari bergaul bersama dengan gembala, dengan domba. Tentunya kalau kita bergaul terus dengan domba, baunya bau domba. Dan kelompok orang yang tidak dipikirkan oleh orang waktu itu, yang paling rendah adalah gembala. Tapi dia dapat panggilan dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kelompok gembala, ayo kita pergi ke kandang Yesus. Saya yakin kalau didramakan, otak saya berpikir, mungkin yang selalu, enggak mau ah. Kenapa? Tahu dirilah. Jangan bikin sesak napas bagi Yesus. Kita kan bau domba. Temannya bilang, hey, Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Sebersih-bersihnya kandang domba, bau domba. Kalau kita datang, mungkin, Yusuf ngerti. Ini kok beresinnya kandang belum bersih gitu loh. Padahal bau si gembala itu. Tapi saya bersyukur. Saya baru saja khotbah di Cilincing, di Tanjung Priok. Saya bilang bahwa siapa memilih siapa? Allah memilih saya. Bukan saya orang yang benar, orang yang jahat. Saya kasih tahu, jangan sampai kita rendah diri. Rendah hati bagus, jangan rendah diri. Siapapun kita, Tuhan akan mendatangi kita, menyambut kita. Sebrengsek-brengseknya kita, Tuhan mengasihi kita. Setiap Natal begini, saya kadang-kadang menangis. Saya ingat masa lalu saya. Kalau saya tidak dikasih Tuhan, kalau Tuhan datang hanya untuk orang-orang baik, saya tidak terdapat. Abraham Suala yang sekarang berdiri di sini, begitu jeleknya, hancur-hancuran hidupnya. Saya orang yang saudara, rajin ke gereja, tapi rajin bikin dosa untuk keseimbangan. Itu gilanya saya dulu. Brengsek banget. Dalam keadaan saya takut mati. Karena satu geng saya ada 4 orang, 5 dengan saya. Saya punya geng karena tinggal di gang. Gang kan geng gitu. Geng berapa gitu. Dan apa yang terjadi? Teman saya satu namanya Roni. Badannya gemuk kekar. Saudara, hari Minggu nganterin saya pulang dari gereja. Begitu sampai di rumah, enak diboncengin motor sama orang yang badannya kekar gede. Kenapa? Karena dia itu portal, yaitu untuk angin masuk ke kita. Jadi dijaga dulu oleh badannya itu, saudara.
Ya, dan apa yang terjadi itu hari Minggu. Hari Selasa teman saya datang. Bram, kita ke rumah sakit. Ada apa? Roni masuk rumah sakit. Dia koma. Hari Senin dia upacara. Dan jatuh pingsan, dia koma. Saya tanda tanya. Kenapa saya tanda tanya? Hari Minggu dia masih sehat. Tanda seru. Masa Senin koma, saya tanda tanya. Dan hari Kamisnya titik. Maaf, hanya orang intelektual yang ngerti kata-kata saya. Ini bahasa saya sangat tinggi, saudara. Hanya IQ yang tinggi tahu apa maksudnya titik. Minggu, Anda seru, sehat. Senin koma, saya tanda tanya. Hari Kamisnya. Satu lagi, Julius. Baru 10 menit kami ngobrol. Beberapa kemudian dapat berita. Kepalanya diadu dengan ban. Dan dia menang karena mampu menghentikan truk. Untuk sopirnya lihat, udah mati belum. Dan sekali lagi, saya takut mati. Hidup saya bereng. Hidup saya sangat bereng. Mimpin puji-pujian. Keluar dari puji-pujian teman saya, udah siap. Ayo kita pergi, maaf, ke lokalisasi WTS. Saya bilang, maaf, saya bawa Alkitab nanti dosa. Teman saya bilang, mana saya yang bawa? Oke, kamu yang dosa. Mari kita ke sana. Mari kita ke Bethlehem. Tapi sekali lagi, brengsek banget, puji Tuhan. Tuhan menjaga saya untuk tidak melakukan hal-hal yang begitu. Tapi cuman godain pelacur. Waktu digodain saya dikejar-kejar, saya bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapak. Gila banget dulu. Saya adalah disebut pangeran porno. Dan juga disebut raja dari segala raja nyontek. Semua ilmu nyontek sudah saya lakukan, bahkan sebagian besar saya yang menciptakannya. Dari modal ini, modal itu. Saya takut mati. Ketika saya takut mati, seorang yang perawakannya besar, kuat, gagah, kekar, datang ke rumah saya. Saya mau ketemu yang namanya Abram. Saya yang menemuinya. Saya kurus kayak doyok, saudara. Ini temannya badannya kekar kayak Aderai. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, ada apa? Saya nggak berani ngaku saya Abram. Kenapa? Pernah, saya mau ketemu Tony, kakak saya. Saya panggil Tony, kakak saya, dikeroyok 6 orang. Kalau saya bilang, saya orangnya, bisa berantem. Jangan sanksikan saya walaupun kurus kayak doyok. Kalau berantem sama orang badannya kekar kayak Aderai, saya yakin kalau berantem orang itu masuk rumah sakit. Sedangkan saya mati. Saya tidak tahu mana yang hebat. Dalam keadaan seperti ini. Lalu saya bilang, ada apa? Saya 3 kali deh. Saya disuruh Tuhan untuk belajar Alkitab bersama dengan dia. Akhirnya saya menyerah. Dan belajar Alkitab kelompok tumbuh bersama. Dan akhirnya saya bertobat di situ. Dia datang untuk Abram yang jahat. Dia datang untuk manusia yang jahat. Dan dia datang untuk dasar yang paling rendah. Yaitu gembala. Jangan berpikir Kristen adalah untuk high. Untuk orang-orang tinggi yang berduit. Siapapun kita. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang kaya. Yesus untuk siapapun. Dia datang untuk menjemput dan mengampuni dosa kita dalam kesederhanaan. Yang kedua, Yesus Kristus lahir di Bethlehem sebagai bukti bahwa janji Allah pasti digenapi. Baca sama-sama Mika 5 ayat 2b. 3, 4. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Belajarlah yakin dan setia. Janji Allah pasti tergenapi. Soal waktu. Kadangkala kita nggak sabar soal waktu. Kalau Allah berkata pasti digenapi. Dan demikian banyak nubuat-nubuat yang Allah berikan kepada manusia sudah digenapi dan sedang akan digenapi. Salah satunya nanti dia akan membawa kita, menjemput kita ke kerajaan surga. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji-janji Tuhan secara pribadi. Pegang itu. Jangan pernah untuk meragukannya. Saudara-saudara, janji manusia bisa meleset. Bisa bohong. Janji Tuhan pasti genap. Aku akan pergi ke surga. Menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Itu janji Tuhan. Aku akan, di mana engkau berada, aku berada. Artinya kita masuk surga. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Siapa yang menyertai kita? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, kalau kita dijaga oleh para malaikat, Alkitab berkata, malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga di sekelilingmu. Jangan takut. Ada orang Kristen takut diguna-guna. Ngapain? Saya pernah mengajar di sebuah sekolah SMP. Seorang murid saya wanita datang. Dan dia nangis. Kenapa? Lupa. Saya ada masalah. Ya masalah apa? Saya punya masalah. Ya masalahnya apa? Masalah Pak. Ya masalahnya apa sih? Ini Pak. Saya takut dipelet. Tahu dipelet? Dipelet diapain? Diguna-guna. Saya takut dipelet. Waktu dia bilang takut dipelet. Maaf sekali lagi maaf. Saya hampir muntah. Kenapa? Kamu wajah begitu, siapa yang mau melet? Iblis yang buta lah yang memelet kamu. Jelek sih enggak, tapi jauh banget dari cantik, jauh banget. Nah, saya pikir, ampun, kamu GR banget gitu. Saya tanya, kamu orang Kristen? Iya Pak. Saya kasih tahu. Malaikat Tuhan itu menjaga kamu. Contoh. Presiden, wakil presiden ya, Gibran mau datang ke sini. Gibran punya pengawal nggak? Punya kan? Saya tanya sama saudara ya, kalau misalnya Gibran mau datang ke sini, misalnya ya, saya tanya pengawalnya itu menjaga mengiringi dia dari istana ke sini atau sebelum masuk ke sini sudah ada pengawalnya? Hah? Sebelum ke sini sudah ada? Itu manusia, apalagi malaikat. Anda mau kemana, dijaga. Anda mau pergi kemana, di sweeping dulu. Harus yakini itu. Allah itu menjaga kita. Malaikat Tuhan, dan tenang aja. Kalau kita lawan setan, kita kalah karena kita terbatas pada dimensi tempat. Iblis masuk lewat sana. Bisa kemana? Ya kita, kejedot saudara. Lawannya iblis ya malaikat. Biar masuk sana, lari sana. Saudara-saudara. Dan ini contoh nih. Siapa namanya Dek? Devan ya. Dulu saya kalau kecil tidur di divan. Kamu lahir di Devan ya. Oke, Devan. Devan ya, oke. Devan, saya bikin lucu, jangan marah ya. Ntar dia marah, enak aja. Saya Natalan di sini, dikerjain sama pendetanya. Saya nggak mau ke gereja, besok saya nggak mau ke gereja. Nggak apa-apa, besok hari Senin. Lagian ngapain hari Senin ke gereja? Minggu depannya baru ke gereja. Misalnya Devan, saya tanya ini.
Misalnya kamu punya pengawal nih. Lalu kamu diserang oleh orang lain. Yang maju dulu melawan penyerang itu siapa? Kamu atau pengawal? Pengawal. Tenang aja, saudara. Kita mau dikerjain. Dan kita mampu dan bisa memerintahkan malaikat. Sikat aja dia. Kamu punya kemampuan untuk memerintahkan siapa? Pengawal. Kawan itu. Jadi gak usah maju. Pengawal yang maju. Kecuali ini Devan, kecuali pengawal itu kalah. Baru kita cari mati kamu. Masa maju? Lari. Ngaco ini orang. Kan pengawal aja udah kalah kok. Lari ya Devan. Jangan maju, itu cari mati namanya. Ya. Jadi tapi gak ada sejarahnya. Malaikat kalah sama iblis, saudara. Jadi sekali lagi, perintah. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, paling males susah ngusir-ngusir setan. Sorry ya, nggak level. Nggak level. Tinggal saya perintahkan, pengawal saya. Janji Allah pasti digenapi. Janji-janji apapun pasti digenapi. Pegang janji Tuhan. Yaitu memiliki segala kuasa. Bukan saja di surga, tapi di bumi. Dan dia bukan tipikal orang yang melanggar janji. Dia selalu menepati janji. Saya tidak tahu janji-janji apa yang Tuhan berikan ke saudara. Saudara baca Alkitab ada janji-janji tertentu. Cuman saya ingin kasih tahu, itu pasti terkenal. Pasti terkenal. Dan Tuhan akan menolong saudara. Saya pernah naik turun kehidupan persoalan berat. Pernah nggak tidur, nggak bisa tidur persoalan apapun. Tapi saya pegang janji. Ya ketika punya persoalan yang berat, saya konsultasi ngobrol sama Pak Gilbert dan Pak Gilbert bilang, Tuhan akan menolong kita langkah demi langkah. Dan Tuhan tolong langkah demi langkah. Saudara, saya mengalami dan saudara pasti akan mengalami. Karena Allah kita sama. Allah kita sama. Dan janjinya pasti digenapi. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Apapun janji Tuhan, pegang itu. Pegang itu. Sampai janji itu tergenapi. Yang ketiga. Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Sebagai roti kehidupan yang kekal. Baca sama-sama. 3, 4. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak. Percayalah bahwa Yesus pasti membawa kita ke surga, ke tempat yang kekal. Dan Yesus itu adalah roti hidup. Akan mencukupi kebutuhan kita. Tenang, saudara. Memang kadang-kala bikin kita potak. Aduh, besok harus bayar ini. Tapi gak ada duit gimana? Allah tepat pada waktu. Sebelum COVID, saya khotbah di mana-mana. Isi saya khotbah di mana-mana. Wah, saudara, sebelum COVID, mungkin lebih dari 50 kali dalam sebulan saya dan isi khotbah. Lalu, oke lah. Iseng-iseng lewat Pantai Indah Kapuk. Nih, tiap bulan 5 juta selama 5 tahun. Nanti dapat apartemen di Big 2. Udahlah, kita nabung aja. Ya, oke. Ambil mobil yang bagus. Oke. Tiba-tiba COVID. Prak. Gak ada khotbah. Ada Zoom. Tapi PK-nya Zoom. Jadi kalau saya itu nggak kerja, saya nggak dapat pendapatan, saya itu cuma dapat berkat dari Tuhan itu kalau khotbah. Kalau khotbah saya dapat PK. Dapat kan ya? Ya orang nanya. Maksudnya nanti jangan sampai lupa begitu.
Kan sebagai sesama hamba Tuhan kita harus saling mengingatkan gitu. Enggak ini bercanda. Dan apa yang terjadi? Oke. Masih ada tabungan. Akhirnya 3 bulan. 3 bulan. Enggak bisa bayar apartemen dan mobil. Kalau apartemen bisa di-reski dulu. Mobil bisa. Tapi gila, dendanya buat mahal, saudara. Tuhan, kau tahu. Debt collector udah datang. Bapak, Abraham Soala, Yohanes, ya Pak. Ada apa? Bapak belum bayar mobil 3 bulan. Orang yang belum bayar apartemen bisa di-reski dulu. Kalau belum bayar mobil, iuran mobil 3 bulan diapain? Ini mantan debt collector Anda ya. Rupa-rupanya. Diapain? Ditarik. Saya mau tarik mobil Bapak kalau belum bayar 3 bulan. Saya bilang, saya gak mau. Boleh Pak, bayar 3 bulan. Saya tidak mau mobil saya ditarik. Jangan tarik mobil saya. Loh Bapak melawan? Enggak. Jangan tarik mobil saya. Memang kenapa? Mobil saya itu nggak mogok. Ngapain ditarik? Goblok ini orang. Goblok juga ya kalau orang udah mau ketawa gimana itu ya, jaga wibawa. Pak, mobil di mana? Parkirnya. Karena rumah saya kecil kan. 6 kali 10 di gang itu. Saya tunjuk kira-kira gereja itu 5 rumah dari tempat. Ada di gereja. Rupa-rupanya debt collectornya ini adalah salah satu suku yang menghormati pendeta, menjurus kepada takut sama pendeta. Suku apa itu? Ayo, yang tahu. Suku di Indonesia yang hormat sama pendeta, menjurus takut sama pendeta. Suku apa? Ambon, Papua, Batak, Kalimantan Timur. Itu sama pendeta takut. Kaget. Nah, saya nggak mau sebut ya sukunya apa debt collector ini. Kan nggak enak. Ya, waktu itu dia agak takut dan bilang, diparkir di situ ya itu Pak. Saya nggak mau sebut sukunya apa. Kan nggak enak ya. Kita harus marah. Bapak harus hidup bayar itu. Saya nggak mau sebut sukunya apa. Dan apa yang terjadi saudara? Lalu dah, Pak, oke aku bantu itu. Nanti ketemu sama pimpinan saya. Cobalah. Ya oke, beres. Saya pernah mengajar di SMP Betul Jelambar. Mengajar cuma 4 tahun atau 5 tahun lupa. Waktu saya masuk, ada salah satu murid saya, bukan Kristen, dia orang Buddha. Lalu dia akhirnya bertobat ya. Dan dia kelas 3. Berarti ketemu cuma itu 85 dia keluar. 2021 yang itu ya COVID yang saya belum bayar 3 bulan. Berarti dari 85 sampai 2021 berapa tahun? 36 tahun. Ketemu paling 3-4 kali karena reuni. Singkat cerita, karena ceritanya panjang bisa sampai besok, saudara. Singkat cerita saya suruh ke rumahnya. Dapat ini, dapat itu, dapat masker, dapat obat buat jemaat yang kena COVID dan sebagainya. Dikasih kantong, isinya makanan. Sampai di rumah, isi saya buka kantong. Di dalam kantong ada amplop tebal warna coklat. Dibuka, isinya uang 100 ribuan. 50 juta rupiah. Saya happy banget. Lega. Lalu istri saya bilang, oke,
buat bayar utang 30 juta. Bisa? Buat perpuluhan 5 juta. Bisa? Saya lega kan, bulan depan kan bayar kan 10 jutanya. Istri saya bilang, ambil amplop. Saya kasih 1, 2. Lebih dari itu. Kesel-kesel saya kasih 1 pak. Dan dia masukin duit ke beberapa amplop. Saya diam aja sih. Dia kasih ke beberapa orang. Saya diam aja. Nanti saya akan ceritakan kenapa dia lakukan itu ya. Tapi saya mundur dikit. Sebelum dia minta amplop itu, dia bilang sama istri saya, istri saya, ada duit 50 juta. Kamu telepon murid kamu. Mengenai apa? Jangan-jangan uang ini, bahasa Jawanya kesingsal. Apa ya kesingsal itu? Terselip. Jangan-jangan uang ini terselip. Bayangkan, saya suruh telepon murid saya, menanyakan apakah uang ini terselip atau tidak. Saya itu telepon sambil gemeter tangannya. Dan hati saya gemeter. Tahu nggak kenapa? Takut jawabannya, ya Pak, balikin, mampus deh lo. Aduh, susah. Mariani, ada apa Pak? Enggak, baik ya, terima kasih ya, gitu. Ya ada apa Pak? Mau nanya, itu kalau di kantong makanan kok ada duit 50 juta. Terselip ya? Atau buat Bapak? Saya bilang, Pak, tadi malam kami berdoa dengan suami. Uang itu Tuhan bilang, kasih ke Pak Abah. Maaf ya Pak, saya nggak pernah ngasih orang sebesar itu. Gak tahu kenapa suami saya bilang, kasih. Allah mengerti, Allah betul. Allah roti hidup. Bukan saja selama di dunia ini mencukupi kebutuhan kita, tapi kehidupan kita nanti di surga. Di sini dia memberikan kehidupan apa yang kau butuhkan. Di sana Tuhan siapkan tempat kita di surga. Itulah enaknya percaya sama Yesus. Bethlehem, kota roti. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan rumah roti. Gereja diartikan salah satunya adalah sebagai rumah roti. Di sini ada makananmu. Engkau butuh apa secara psikis, di sini ada makanan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Seorang keluarga, Elimelech dan Naomi, punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Tinggalkan Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Di Moab ada masalah. Bethlehem menggambarkan gereja rumah roti. Moab menggambarkan kesenangan dunia. Kita kadang-kala mulai lihat, enak ya orang luar, merokok nggak apa-apa. Iya, selingkuh nggak apa-apa. Lakukan ini nggak apa-apa. Gua ke gereja, udah ditekan perpuluhan lagi, suruh kolektor lagi, diomelin pendeta kota lagi, nggak boleh ini, susah nggak salah. Mulailah Elimelech ada masalah di Bethlehem, kabur ke Moab. Kadang-kadang saudara juga tinggalkan gereja karena masalah. Masalah sama gembala, masalah sama sesama, masalah yang lain. Kasih tahu tetap bertahan. Tetap bertahan. Jangan tinggalkan rumah roti. Contoh Elimelech, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Di Moab apa yang terjadi? Elimelech mati. Mahlon dan Kilion menikahi gadis di situ. Dua-duanya mati. Menurut konsep Yahudi, adat Yahudi. Kalau sampai kepala keluarga mati duluan, itu berarti Allah mengutuk keluarga ini. Ini menurut konsep orang Yahudi, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tinggal Orpa dan Rut. Lalu Naomi bilang,
pulanglah saja pada ayah ibumu. Balik aja, enggak. Orpa pergi, Rut enggak. Allahmu Allah, bangsamu bangsamu, balik. Orang-orang langsung, hei, Naomi datang, Naomi pulang lagi. Jangan panggil aku Naomi. Aku sudah mengalami apa? Kesengsaraan. Panggil aku Mara. Apa yang terjadi? Masa depan sudah. Oh, kerjanya si Naomi, si Rut, kalau zaman sekarang nih, zaman sekarang ya. Saudara kalau pergi ke pasar beras atau toko beras, itu beras karungan datang, ada yang tercecer nggak berasnya? Nah dia itu ngambilin beras-beras yang tercecer. Kalau zaman dulu jelai, oke lah padi misalnya lagi dipotong ani-ani, kan ada yang lepas itu diambil. Bosnya yang punya tanah itu namanya Boas. Bos, kok ke pertanian ke tanah begini? Dia lihat cewek cakep. Rut itu cantik sekali. Saya sulit menggambarkan, memberitahu kepada saudara kayak apa cantiknya. Tunggu nanti kalau isi saya khotbah di sini. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Itu single putri atau ganda campuran? Maaf, hanya orang intelektual tinggi yang mengerti kalimat saya. Single putri atau ganda campuran? Oh, tadinya ganda campuran. Pasangan gandanya meninggal. Itu menantunya si Naomi. Akhirnya dia jatuh cinta. Dijadikan. Gara-gara Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Apa yang terjadi? Naomi, Rut nikah sama Boas. Hidupnya secara ekonomi aman. Bukan saja secara ekonomi, tapi secara rohani. Anda pelajari Injil Matius. Boas dan Rut punya anak. Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Bukan saja secara jasmani Tuhan berkati, tapi juga secara rohani. Kalau Anda terberkati bukan saja jasmani, buat apa kaya kalau mati masuk neraka? Buat apa kaya tapi nggak hidup tenang? Kalau Anda ingin hidup secara rohani dan jasmani terberkati, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Karena Bethlehem kota roti. Saya ngomong begini, ketika Anda melangkah menjauhi Bethlehem, Anda sedang melangkah menjauhi berkat. Tapi ketika Anda melangkah menuju Bethlehem, Anda sedang melangkah mendapatkan berkat-berkatnya. Bukan saja ekonomi, tapi rohani. Dan Daud terus ke bawah. Keturunan menurunkan yang namanya Yesus Kristus. Dan Yesus disebut anak Daud. Kalau Anda ingin hidup bahagia selama di dunia ini, jasmani rohani, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan nyanyikan lagu lama sekali. Ini lagu lama. Lagu tahun 3000. Oh, itu masa depan ya. Lagu masa depan. Yang main bass asik banget. Gimana orang? Main bassnya asik banget. Saya suka ini. Nah, kau tinggal dikeluarin ya. Udah belum? Ada ya. Katakan. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Katakan sama. Kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat
teduh, rajin datang di kebaktian. Tuhan beri kirang, Tuhan beri kirang, upamu besar di surga, kekal selamanya, selama-lamanya. Belajar ya, sama-sama belajar, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, kau tak mau jatuh, jangan kaya, keluarkan Naomi. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teduh, rajin datang di kebaktian. Rajin datang. Ini adalah Bethlehem, rumah roti, kota roti. Tuhan beri kirang, upamu besar di surga, kekal selamanya, kekal selamanya. Kami bersyukur, kami belajar tentang Bethlehem. Biarlah kami hidup dalam kesederhanaan, dan Engkau datang dalam kesederhanaan membawa kami. Kalau Engkau memberkati kami tidak akan hidup hedonis, tapi kami akan tetap hidup dalam kesederhanaan, sehingga kami menjadi berkat, contoh bagi orang lain. Kami akan pegang janji-Mu ya Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Engkau menubuatkan Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir, dan itu terjadi. Janji-janji Tuhan akan kami pegang, dan kami punya keyakinan itu pasti terjadi. Dan Tuhan, kami tidak mau tinggalkan Bethlehem, kota roti, rumah roti. Kami tidak mau kasusnya seperti Elimelech. Dia meninggal, dua anaknya meninggal. Kami bersyukur, kami akan tiru Naomi. Dia kembali ke Bethlehem. Ketika seseorang melangkahkan kaki menjauhi Bethlehem, sebenarnya orang itu sedang menjauhi berkat. Tapi ketika seseorang melangkah menuju Bethlehem, orang itu sedang menuju berkat. Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Bukan saja berkat jasmani, secara ekonomi tercukupkan bahkan lebih, tapi juga secara rohani. Ruth dipakai Tuhan menjadi nenek moyang lahirnya Yesus Kristus. Tuhan memberkati gembala tempat ini. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mohon maaf ya saudara, saya tinggalkan tempat ini ya. Saya ada lagi khotbah sore. Dulu waktu saya masih muda, satu hari khotbah setiap minggu itu 5-6 kali. Ya, bahkan pernah 9 kali. Sekarang 3 kali aja. Ya. Saya suka jenggot. Oke, kolektor dulu ya. Karena ada orang nyeletuk begini. Itu kalau khotbah pulang menghindari kolektor, kurang ajar itu. Tapi saya nggak dikasih amplop. Oh iya. Langsung. Belum. Ketahuan dong duitnya berapa. Ya udah nggak apa-apa, yang saya siapin segini ya. Harus samain ya minimal. Oke. Ya. Terberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya mewakili seluruh jemaat GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Abraham Suala. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan tantangan kita. Persembahan tantangan akan dimulai dari jemaat di lantai 1 dan sampai lantai 2. Agar tidak berhimpit-himpit, tidak berdesak-desakan, bisa dimulai dari baris pertama kanan saya. Baris pertama memberikan persembahan tantangan, lalu duduk, baru di
dilanjuti oleh baris kedua, baris ketiga, keempat, dimulai sampai kiri saya, depan, dan sampai jemaat yang di lantai 2. Ya. Kalau sudah dipersiapkan semuanya, mungkin minta tolong dengan kasih Bapak Felix untuk membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk serangkaian acara Natal sudah kami jalankan. Kami akan memberikan persembahan dan Tuhan berkati seperti yang boleh diberikan di gereja tempat ini supaya bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi Tuhan dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dimulai dari Desi, silakan. Bagaikan air sirami pada gersang rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku. Jiwaku lembut indah tutur katamu, langit jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu sebab kau milikku. Untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ada di grup GB Alberta pasti tahu dong kalau hari ini kita juga ada acara. Selain kita ibadah, ada acara lomba. Udah tahu ya semua ya. Yang pertama itu yang lomba membuat pohon Natal. Jadi kalau di depan sini udah Bapak Ibu lihat tadi ada beberapa pohon Natal. Tadi Om Abram juga sempat menyinggung gitu ya, pohon Natal yang ada di sini. Oke, termasuk itu. Oke, ada lagi gak yang jemaat bawa tapi belum ditaruh ke depan? Kalau ada, Pak boleh taruh sekarang. Oh,
Ribet itu udah. Oke, nggak ada ya, semua udah ya. Nah, nanti ini pohon Natal yang udah ada di depan ini, yang udah dibuat sama beberapa jemaat yang berpartisipasi. Saya undang untuk para BPG maju dan menilai mana pohon Natal yang menang. Jadi BPG pun nggak tahu ini pohon Natalnya siapa gitu ya. Jadi cukup adil. BPG semuanya maju untuk menilai pohon Natal mana yang jadi pemenangnya. Itu termasuk yang digantung. Jadi digantung 1. Ini ada yang pakai kertas kalender 2. Ini ada yang ini yang merah ini 3. Oke, ini 4, 5, 6. Ada 6. Oke, yuk BPG maju semua yuk. Siapa aja, Ceh? Oke, ada 6 ya, ada 6. Yang digantung 1, kalender 2, merah, hijau, kardus ini, susu, dan yang hijau di ujung. Waktu menilainya 5 detik ya? Hah? Waktu menilainya berapa lama? Saya kasih waktu 10 menit. Oke, dilihat dulu. Boleh dipegang. Ya, diskusi dulu di depan, diskusi bentar. Yang mana yang menang? Itu juga tuh yang digantung tuh. Nggak usah ribet-ribet. Yang bikin siapa emang? Oke, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba diskusi, silahkan. Pilih yang mana? 1 suara ntar. Udah? Oke, madep jemaat. Tunjuk sama-sama ya, yang mana yang menang. Oh ya, diangkat. 1. Ya boleh. 1, 2, 3. Yang mana? Oke. Aku punya, nggak usah dipanggil. Aku punya. Boleh maju, Dok. Ya udah maju. Ya. Oh ya oke. Oke, ini milik. Kan barang bekas jadi nggak bisa nyala. Taruh aja mic-nya, Dok. Ini para BPG nggak tahu nih punya siapa ya. Ini bener-bener adil. Ya. Oke, yang menang ternyata Dedo. Yo, yang menyerahkan hadiah Ibu Gembala. Anda. Sekalian foto rame-rame ya. Oh iya. Yang itu karyanya siapa? Oh, Tante Trin. Yang ini yang kalender. Tante Livi ya. Oh, Dev. Jauh-jauh dari Hong Kong ini. Bagus ini, bagus. Yang ini yang merah. Ya nih. Ini bergunanya. Mata kalung. Banyak kalung-kalung bekas di sini. Yang ini, yang roll. Oh, Tante Pur. Tadi nggak milih sendiri. Kasut yang lain. Ini aja. Dia milih sendiri dong, tahu. Nah, yang ini yang ujung. Jessie, anaknya si Ellen Randy. Oke, yang menang Dedo, silahkan. Yang paling nyampah soalnya. Oh, kreatif, gak keluar modal. Nggak keluar emang dia itu kok mulung. Sepanjang gang gitu.
Ya, silakan hadiahnya. Itu difoto. Nah, supaya nggak penasaran, kasih lihat hadiahnya apa dong. No peceng. Dondol. Kapan lagi mulung dapat no peceng? Oke, itu lomba yang pertama. Lomba yang kedua. Ya, si paling Natal. Dress code-nya yang si paling Natal. Oke, yuk yang pakai dress code, yang ikutan lomba ini yang pakai dress code si paling Natal maju semua. Yuk, boleh maju Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, ayo maju. Oke, ada 3, ada lagi 4, 5. Itu dua-duanya, mami sama anak beda nih, beda peserta. Oh, santanya naik Rudolf. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Oh, lu ikut? Oh. Gue pikir ini kostum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan kelihatan. Ya, difoto dulu. Oh, ada lagi Tante Lumin. Kok nggak ada cowok ya? Cowok pada nggak niat. Jose cowok ya. Iya, itu pun karena emaknya, Mas. Oke, kita yang jemaat yang nilai ya. Kalian semua yang menilai. Kita bagi 2 dulu yuk. Desi. Lihat kamera dulu ya, lihat kamera dulu. 1, 2. Oke, Desi, Tante Eri, Epong sama Tante Lumin minggir dulu. Ya, yang 4 sini ke tengah. Oke, kita nilai 4 peserta ini dulu. Oke? Nggak usah fashion show. Pertama, ayo jemaat kasih tepuk tangan yang kalian pikir dari keempat ini yang paling Natal. Oke ya. Pertama, buat Tante Tri. Oke. Ada berapa orang tadi? 10.000. Buatnya. Buat ini siapa ya? Oh, Tante Livi. Ibu Leni. Aduh, Mon. Sekali lagi. Kasih tepuknya jangan yang sama semua. Kalau kalian nggak pilih jangan tepuk tangan, oke? Tante Tri dulu, Tante Tri. Oke. Nya. Tante Livi. Ibu Leni. Oke, saya nyatakan Tante Livi pemenangnya. Yang belum. Semifinal. Ini baru semifinal. Oke, yang 3 silakan duduk. Tante Livi minggir. Semifinal kedua. Silakan. Ke tengah. Kamu sepaket ya? Ya. Yang pertama, Tante Eri. Oke, kedua Desi. Ketiga Epong dan anaknya. Peserta lain. Keempat Tante Lumin. Ya, privilege punya anak ya. Oke, pemenang Epong dan Jose. Silakan duduk yang bertiga. Ayo Tante Livi ke depan. Ini finalnya. Final. Siapin handphone. Enggak, bercanda. Ya. Oke, karena ini udah grand final, kita tanya dulu.
Hah? Mana? Oh. Mau gendong juga. Oke, kita ya dulu konsep ininya, konsep dress code-nya. Apa ini? Santa Claus. Akunya winter season. Oke, Santa Claus and winter season. Kalau Tante Livi apa ini? Santa Claus. Santa Claus. Oke ya, dari kedua peserta ini, pertama berikan tepuk tangan yang memilih Tante Livi. Oke, kedua, Mon, kali ini kami umumin ya. Kedua, ya, buat Jose. Jadi pemenangnya siapa, Mon? Ayo, berani sebut ini. Ya, pemenangnya Jose. Ini siapa yang ngasih? Tante? Tante? Mau ngasih kado lagi? Oh, ke atas. Oke, Tante Ellen silahkan. Ciao Cel, Tante Lia, Tante Carmelia. Pamer lagi. Flexing hadiah, flexing hadiah. Oke, terima kasih buat semua peserta lomba, keren-keren semua. Untuk yang ikut dalam bikin pohon Natal, untuk yang dress code, terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau baca pengumuman dulu. Bapak Ibu juga bisa lihat di layar depan ya untuk pengumumannya. Pertama-tama ada yang di antara Bapak Ibu baru pertama kali hadir di Alberta. Kalau ada boleh berdiri supaya kita bisa mengenal. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 29 Desember pukul 10 pagi. Firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari. Jadi kita ada ibadah ya di tanggal 1 Januarinya pukul 10 pagi. Firman Tuhannya juga akan disampaikan kembali oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Untuk pengumuman ibadah Alberta dalam minggu ini semuanya ditiadakan. Benteng doa akan dimulai kembali tanggal 10 Januari. Alberta Youth Team akan dimulai kembali tanggal 12 Januari. WBI dimulai kembali tanggal 14 Januari. Alberta Kids tanggal 12 Januari. Dan Pemuda dimulai kembali tanggal 26 Januari. Berikutnya, mari kita tetap dukung acara Kongko kita. Bapak Ibu yang mau mempersembahkan makanan, minuman, atau langsung dananya aja bisa menghubungi Diaken Lilumin. Untuk dana Natal saat ini yang sudah diterima adalah Rp25.500.000. Terakhir terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan Rp200.000. Jangan lupa kita juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa kita. Setiap malam pada pukul 9 dimanapun kita berada, kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Dan juga jangan bosan-bosan untuk mengajak keluarga, saudara, atau tetangga untuk beribadah bersama di tempat ini. Bapak Ibu bisa menghubungi dan mengajak mereka semua. Dan semua yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat kembali di WA Group GB Alberta, di warta digitalnya. Terutama bagi yang pelayanan supaya bisa mempersiapkan. Oke, itu saja. Apakah ada tambahan? Oke, ada kejutan Hari Ibu. Karena hari ini ibadah Natal kita tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Dari gereja mempersembahkan souvenir untuk ibu-ibu yang ada di sini. Hah? Oh, yang merasa ibu berdiri. Apa kategori ibu?
Oke, yang merasa ibu-ibu berdiri, yang merasa ibu-ibu. Ibu-ibu, mau gak nih? Gak mau sih, gak apa-apa nih. Ayo, yang ibu-ibu berdiri. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Udah dipakai. Yang belum dapat masih berdiri ya, yang belum dapat masih berdiri biar tahu mana nih, biar bisa dibagi. Udah semua? Yang di atas juga udah. Ibu yang di atas? Oh itu saya anterin kan? Oke, ada lagi pengumuman lainnya? Ada pengumuman lainnya? Nah, oke, ingat ya, minggu depan tanggal 29 kita ibadah lagi kembali jam 8 balik bukan jam 10. Terus tanggal 1-nya juga ada ibadah, tanggal 1-nya jam 10 pagi. Oke, jangan lupa kita berkumpul kembali beribadah bersama di sini. Yuk semuanya kembali berdiri, saya undang kita mau doa tutup dan nanti doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Untuk doa tutup saya mohon kesediaan Tante Pur pimpin doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Ibu kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang kesekian kali Tuhan kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami GBI Alberta di tempat ini Bapak. Kami bersyukur berterima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan jamahan-Mu Bapak. Kami sudah menikmati kasih-Mu, sukacita yang daripada-Mu, bahkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tanamkan, meteraikan setiap firman yang telah kami dengar. Dan kami bawa pulang dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama-Mu sepanjang tahun ini Bapak. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih. Tuhan Yesus, biarlah terus Tuhan untuk di tahun yang akan datang kami masuk di tahun 2025. Kami boleh terus menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, bahkan keluarga besar kami Bapak. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, hantar pimpin langkah kami. Tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa untuk acara-acara tutup tahun Tuhan di awal tahun nanti.
Biarlah juga Tuhan sukacita yang daripadamu turun atas setiap kami. Kami semua boleh menikmati tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala Tuhan yang terus Tuhan berikan kekuatan kesehatan dan kesetiaannya dalam mengayomi kami Bapa. Biar terus Tuhan pakai Ibu Gembala sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati keluarganya, anak cucu mantunya, keluarga besarnya. Serahkan dalam kasih pimpinanmu untuk jemaatmu yang setia juga. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka juga tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan berkati dengan kesehatan kekuatannya daripadamu. Untuk para pelayan-pelayanmu Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Bahkan untuk di tahun yang akan datang mereka juga boleh lebih setia dan lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, boleh bersalam-salaman. Kasih selamat Natal ke kanan kirinya. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas Alberta. Selamat Natal. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Oh iya, nyambung. Feliz Navidad.